Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita awali dengan doa agar kalian semua diberi kemudahan dalam segala hal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah pelajaran kita mulai dengan kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak jangan lupa absen di kelas room IPS. Hari ini pelajaran IPS tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ya. Kita lihat dulu bagaimana pokok bahasan ya, tentang pengertian. Yang pertama adalah pengertian benua. Yang kedua, proses terbentuknya benua. Ketiga, letak luas dan benua lainnya. Kemudian kondisi alam negara di dunia. Yang berikutnya adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia, serta pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sekarang tentang pengertian benua. Ya. Coba dilihat anak-anak ya. Benua ini adalah daratan yang luas yang pada bagian tengahnya kering karena tidak mendapatkan pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua juga dikelilingi oleh samudra yang luas. Jadi itu merupakan pengertian daripada benua. Sekarang bagaimana proses terbentuknya benua? Proses terbentuknya benua berdasarkan teori Wagner yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bahwa sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun silam, semua benua yang ada saat ini tergabung menjadi satu daratan yang disebut benua Pangea. Ya. Pada mulanya bisa kita lihat di dalam gambar ini ya. Pada mulanya permukaan bumi hanya ada satu benua yang kita sebut dengan benua Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh, saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Kurang lebih sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua ini pecah menjadi dua benua besar, yakni Laurasia di bagian utara dan Gondwana di sebelah selatan. Bagian barat benua Laurasia bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Setelah itu bagian selatan benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat, hingga yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Kemudian untuk benua Asia dan Eropa keduanya terbentuk dari bagian Eurasia
Sedangkan benua Antartika terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan, dan benua Australia terbentuk dari pecahan benua yang bergerak ke arah timur. Menurut para ahli, benua di dunia itu ada 7, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan benua Australia. Sedangkan ada sebagian para ahli juga bahwa benua itu sebetulnya ada 5. Ya. Coba kita lihat yang pertama tentang benua Asia, merupakan benua yang paling luas sekitar 44.579.000 km persegi. Sedangkan benua terkecil yaitu benua Australia dengan luas wilayah sekitar 9.008.500 km persegi. Benua Antartika merupakan benua dengan penghuni yang paling sedikit. Hal inilah disebabkan karena benua ini memiliki kelembapan dan suhu terendah di bumi. Hampir seluruh bagian dari Antartika ditutupi oleh es, sehingga benua Antartika seakan-akan tidak menjadi pembahasan yang sangat penting karena penghuninya, karena yang berinteraksi itu adalah yang ada penghuninya. Ruang-ruang itu yang banyak penghuninya, yang menimbulkan perbedaan sehingga nanti munculnya organisasi. Kita lihat yang sekarang ini, ya, kalau kita sudah mengetahui tentang proses terbentuknya benua, ya, kita lihat letak dan luas benua Asia. Letak astronomi yaitu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian benua Asia, puncak tertinggi adalah Gunung Everest, ya, yaitu 8.848 meter. Bagian terendah Laut Mati, yaitu 394 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang Sungai Yangtze, yaitu 5.800 km. Danau terbesar adalah Danau Aral. Ini merupakan letak dan luas benua daripada Asia. Jadi benua Asia, kalau menurut batas geografis, karena itu adalah letak astronomis, sekarang menurut geografis bahwa benua Asia itu dibatasi oleh Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, termasuk terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering
dan Samudra Pasifik di timur. Jadi itu merupakan batas-batas menurut letak geografis. Kita lihat yang kedua, itu benua yang kedua adalah benua Amerika. Secara astronomis, letaknya adalah 1.700 bujur timur sampai 350 bujur barat dan 830 lintang utara sampai 550 lintang selatan. Kita lihat puncak ketinggian Gunung Aconcagua itu adalah 6.960 kaki. Bagian terendah Death Valley ya, yaitu 86 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Amazon, kurang lebih 6.300 km. Sedangkan danau terbesar adalah Danau Michigan, itu 58.016 km persegi. Ini letak dan luas benua Amerika kalau dilihat dari astronomi. Sedangkan dilihat dari geografis, bahwa benua Amerika itu adalah batasnya Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Itu merupakan letak dan luas benua Amerika dilihat atau menurut dari letak geografis. Sekarang yang ketiga ya, adalah letak dan luas benua Eropa. Kita lihat benua Eropa secara astronomi adalah terletak pada 90 derajat bujur barat sampai 600 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 800 lintang utara. Jangan lupa kita lihat bahwa letak luas benua Eropa itu mempunyai negara terkecil di dunia, namanya adalah Vatikan, yang merupakan negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpin karena luasnya 0,44 km. Tapi sangat mempengaruhi dunia. Ya. Sekarang kita lihat atau letak menurut letak luas benua Eropa itu menurut geologi ya atau geografi, bahwa benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia Timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Sekarang benua yang lainnya, yaitu benua yang keempat, adalah benua Afrika, di mana letak luas benua Afrika secara astronomi itu adalah
17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 bujur laut lintang utara maksud saya sampai 34 derajat lintang selatan. Jangan lupa ya, puncak tertinggi Kilimanjaro yaitu 5.895 meter. Bagian terendah danau asal Ciboti yaitu 158 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan sungai terpanjang adalah Sungai Nil kurang lebih 6.650 km. Sedangkan danau terbesar adalah Danau Victoria di mana 68.800 km. Ini merupakan data yang ada tentang letak dan luas benua Afrika. Sedangkan ditinjau dari geografis ya, benua Afrika yaitu Samudra Hindia di selatan dan timur serta Samudra Atlantik di barat benua. Di barat, kemudian benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua yang kelima, di mana letak astronominya adalah 113 derajat bujur timur sampai 155 bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan. Puncak tertinggi, puncak Mauson, yaitu 2.745 meter. Bagian terendah danau Aire, 15 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan sungai terpanjang Sungai Murai, kurang lebih 2.508 km. Dan danau terbesar adalah Danau Aire, yaitu 9.500 km. Sedangkan letak dan luas benua Australia secara geografis adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra India. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran tentang interaksi antar negara Asia dan negara lain, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya, demikian saya akhiri. Mudah-mudahan
bisa dipahami anak-anak ya. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai pengetahuan yang baru. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pointerin deh. Badannya sih.